Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengusut dan juga menindak sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Aparat yang terlibat dalam kasus Joko Chandra tidak hanya akan diberikan sanksi administratif, tapi juga diproses secara pidana. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan mengusut dan menindak sejumlah aparat yang terlibat dalam kasus Joko Chandra. Ia menegaskan mereka tidak hanya akan diberikan sanksi administratif, tapi juga secara pidana. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD usai rapat terbatas dengan 5 lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara. Ada tindakan ke dalam. Tindakan ke dalam itu ada satu tindakan disiplin, yaitu pegawai-pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin. Misalnya memberi surat jalan, memberi surat keterangan, mengantarkan, mempermudah masuk, dan sebagainya. Itu tindakan disiplin. Lalu yang kedua nih, penting nih, pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai yang telah nyata-nyata dan nanti diketahui nanti memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah kolutif dalam kasus Joko Chandra ini. Jadi banyak tuh tindak pidana yang bisa dilakukan, bisa pasal 221, pasal 263 dan sebagainya lah, bisa itu dikenakan kepada pelaku pidana itu. Nah, masyarakat menunggu itu, gitu. Masyarakat tidak ingin ini mengalir terus lewat begitu aja. Oleh sebab itu saya mengapresiasi Polri, ya. Hari ini tadi sudah ada satu yang ditingkatkan ke penyidikan. Nanti akan berlanjut ke pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai Polri yang lain. Kalau ada yang terlibat di situ, tindakan disiplin, penjatuhan sanksi disiplin administratif segera dijatuhkan, lalu dilanjutkan ke pidananya, ya. Joko Chandra diketahui melenggang di Indonesia pada bulan Juni lalu dan mendaftarkan peninjauan kembali atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal sudah lebih dari 1 dekade Joko Chandra menjadi buronan Kejaksaan Agung. Lalu, bagaimana Joko Chandra bisa melenggang bebas di Indonesia? Dalam kasus pelarian buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra, sejumlah orang diduga terlibat. Bahkan terungkap ada jenderal polisi yang terlibat memuluskan Joko Chandra untuk bepergian di Indonesia saat buron. Kapolri Jenderal Idam Aziz mencopot Brigjen Pol Prasetyo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Ia dicopot karena menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dan mengupayakan surat bebas COVID-19 bagi Joko Chandra untuk bepergian di Indonesia pada Juni lalu. 2 hari kemudian, 2 jenderal kembali dicopot dari jabatannya terkait pelarian Joko Chandra. Mereka adalah Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang menjabat Sekretaris NCB Interpol dan Irjen Napoleon Bonaparte yang menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Tak hanya di tubuh Polri, keterlibatan pihak kejaksaan juga tengah diselidiki. Kejaksaan Agung saat ini sedang menyelidiki keterkaitan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nanang Supriyatna karena beredar video yang merekam pertemuan Nanang Supriyatna dengan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Sebelumnya, Mahkamah Agung memvonis Joko Chandra 2 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah atas kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali pada tahun 2009 lalu. Joko Chandra kemudian melarikan diri ke luar negeri sehari setelah vonis dan menjadi buronan. Tim TV One mengabarkan.